Selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Welcome to FICC Church. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai gereja kami, dapat menghubungi KAR Departemen. Dan kiranya kami berharap Bapak Ibu kembali datang ibadah untuk minggu depan. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah kali ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat memberkati kita semua. Dan terima kasih juga para pelayan yang sudah melayani pada ibadah kali ini. Kiranya pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 19, kita akan mengadakan doa pencurahan Roh Kudus pada pukul 6:30 malam. Dan khusus hari Sabtu, doa akan dimulai pada pukul 6 sore. Persembahan dijalankan melalui kantong kolektor. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan, dapat menggunakan amplop coklat yang berada di depan pintu gereja. Happy nggak Bapak Ibu kalau hari Minggu? Harusnya happy ya, kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Boleh mungkin 1 menit ini berikan salam kiri kananmu. Kalau boleh mau keluar dari bangkumu, katakan shalom, selamat hari Minggu, happy Sunday. Mungkin yang udah lama ketemu boleh saling menyapa, boleh tegur sama belum, mungkin yang belum kenal boleh kenalan dulu. Kita satu keluarga dalam keluarga Tuhan, amin. Haleluya. Kita bersyukur kalau hari ini kita sehat, kita kuat semua karena anugerah Tuhan. Sekali lagi shalom. Wow, luar biasa. Siapa yang excited untuk sama-sama kita memuji nama Tuhan? Boleh katakan ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang pasti hari ini kita akan diberkati firman Tuhan yang sungguh udah lama gak dengar nih khotbahnya ya. Dan hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh Ibu Pendeta Helena. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk Helena yang boleh sama-sama dengan kita hari ini dan boleh sama-sama menikmati kebaikan dan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Hari ini bukan sekedar kami hadir di tempat ini untuk memenuhi kegiatan agamawi kami, tapi hari ini kami mau sama-sama bersatu hati merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau satu hati merayakan akan cinta kasih Tuhan bagi setiap kami. Hari ini setiap pujian kami, penyembahan kami mau naikkan hanya untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua permasalahan, pergumulan hidup kami
Kami mau menyerahkan dan berserah kepada Tuhan, sehingga kami bisa mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami ke dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan akan memakai Ibu Pendeta Helena bagi kami, untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan, untuk sama-sama kami terus lebih dalam dengan Tuhan. Sehingga hidup kami terus akan dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Roh Kudus dari kebenaran menuju kebenaran. Karakter kami akan semakin sama dengan karakter Kristus, dan hidup kami dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami akan buka ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita mau katakan kembali, suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat
pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi akan berseru, kuduslah Tuhan nama. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi akan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita mau katakan suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Kau yang berkuasa atas setiap kami Tuhan. Kami puji Kau di pagi yang teduh. Segenap malaikat, segenap malaikat, yes, sujud menyembah. Sama-sama katakan Tuhan, Tuhan yang ada selamat. Mari senang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama kita mau katakan segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Nafas kami memuliakan-Mu Tuhan, kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari dengan segenap hatimu kita mau sama-sama katakan segala pujian, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah. Sekali lagi bersama-sama kita katakan segala pujian, segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari Bapak Ibu saja katakan segala pujian, segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan. Sekali lagi Bapak Ibu, mari naikkan suaramu segala pujian. Mari sekali lagi bersama-sama kita mengatakan segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian
Blessed Trinity. Mari berikan sorak-sorak yang mulia untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Yes, segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Dan hari ini, sore hari ini, kami mau sama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebab hanya namamu yang layak kami tinggikan. Bagi Bapak Ibu yang siap untuk sama-sama memuji Tuhan, sama-sama kita katakan yes, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat sore FICC. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa karena kita memiliki Allah yang begitu luar biasa. Amin, amin. Boleh Yes. belikan salam ke kiri dan kanannya, katakan Allah kita luar biasa. Allah kita luar biasa. Allah kita luar Haleluya. biasa. Mazmur 118 di ayatnya yang ke-24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Amin. Yes. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul. 'Cause we Yes. know our God is in control of our food. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad and play. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad and play. We'll rejoice, hallelujah, glad and play. Hey! Woo! There's a joy that overwhelms our souls. 'Cause you know our God is in control of us. Let your favor pour out, Jesus. Panggil namanya, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad and made. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad and made. We'll rejoice and be glad and made. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad and made. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad and made. We'll rejoice and be glad and made. Yes, let's rejoice and be glad in Him. Bapak Ibu, apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan bersungut-sungut. Mari kita hadapi, mari kita bersuka cita dan selalu bersyukur sama Tuhan. Amin. Karena di setiap hari ada hal baru yang Tuhan berikan untuk kita. Di setiap hari ada hal yang baik yang Tuhan berikan Amin. untuk hidup kita. Yes. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan, Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. Mari Bapak Ibu saja We katakan, will rejoice and be glad Yes. in it. sekali lagi bersama-sama. Rejoice. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll
masih siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang termulia buat Tuhan. Sama-sama menari buat Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau baru lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari menghuni di hadapanmu, Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Semua Bapak Ibu bersukacita. Amin. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Pengakuan kita. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, Sama-sama katakan. mulutku bersorak memuji namamu. Semua Bapak Ibu siap. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu, Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Apakah Yesus pilihan kita semua? Amin. Mari sama-sama kita naik kabut jalan ini karena Yesus adalah pilihan kita. Dan kita mau terus mengikut Yesus sampai akhir. Amin. Amin. Haleluya. Semua sambil bertepuk tangan ya. Dan katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri
keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Sama-sama kita akui, Jika Ku kami akui Tuhan, semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. kita semua bawa untuk Tuhan dan menari buat Tuhan. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Boleh beri tepuk tangan kembali buat Tuhan kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia. turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Sampai tepuk tangan yuk. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Dan ini pengakuan kita. Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni Dan sucikan. dan sucikan Jadi apa? dari segala yang jahat. And 1, 2, 3. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam.
Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau baik di sepanjang kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya terima kasih yang bisa kami nyatakan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Mari kita nyanyikan dari awal. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidup Kau kami. pulihkan Amin. hidupku. Dan Kaulah harapan setiap kami. Kaulah harapanku, Hidup kami, hidupku hidup kami aman di dalam dalam-Mu. tangan-Mu Tuhan. Sebab itu kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan, Karena Kau menyelamatkan hidup Kau setiap. selamatkan Mari Bapak Ibu, saya undang untuk hidupku. dengan apa kan ku balas segala Kebaikan-Mu, segenap hati segenap kami menyembah-Mu Yesus. ku bersyukur padamu. Dengan apa Dengan apa kan ku terima balas kasih Tuhan. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik Tuhan. Terima
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus selamanya. Menyembah hanya kepadamu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa hati. Mari buka suaramu, mari angkat hatimu, Segala ucapkan kebaikan syukur kepada Tuhan. Nyanyikan lagu ini dari dalam lubuk hatimu sebagai rasa ucapan syukurmu atas kebaikan Tuhan. bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dan akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, segenap hatiku menyembahmu Yesus, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan kami memberikan hidup kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Dengan kami kembali, karakter kami kembali ke karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Melalui apa yang kami bicarakan, melalui apa yang kami lakukan, kami mempresentasikan siapa Yesus yang ada di dalam diri kami. Biar kami semakin dalam bersama dengan Tuhan. Dan hidup kami semakin sempurna bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan ditabur oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biar apapun yang beliau sampaikan, firman-Mu dapat terus tertanam, bertumbuh, berbuah, berakar, dan terutama kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kami menyerahkan kelanjutan ibadah ini hanya dalam kehendak Tuhan.
Biar kehendak Tuhan yang terjadi dan terbaik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan. Mari Bapak Ibu sebelum duduk kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Pendeta Helena. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, shalom. Shalomnya baru 5 orang. Shalom. Ya, bersyukur sama Tuhan, Tuhan luar biasa baik saudara ya. Udah cukup lama, berapa purnama gak pernah kesini saudaraku ya. Saya lihat perubahan yang luar biasa di tempat ini. Hadirat Tuhan yang luar biasa, puji-pujian yang luar biasa. Ya nah, saudaraku, kita bersyukur karena kita tahu semua itu adalah pekerjaan Allah di tempat ini bagi setiap kita. Nah pada sore hari ini saudara kita mau belajar sama-sama. Karena kemarin kami semua anak-anak Tuhan, semua orang percaya merayakan kenaikan Kristus ke surga. Dan kita tahu bahwa satu hari dia akan datang kembali menjemput kita. Dan hari-hari ini ada begitu banyak gereja, mereka sedang mengadakan doa 10 hari ya, memperingati tentang pencurahan Roh Kudus, bukan menunggu karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama mengapa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup manusia. Kenapa Roh Kudus harus datang ke dalam kehidupan setiap kita. Karena pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dan dia adalah Allah yang akan memperbaharui dan memulihkan setiap kehidupan kita. Nah saudara dan kasih oleh Tuhan Yesus, kita pernah mungkin dengar orang berkata people change. Ya, manusia tuh bisa berubah. Saya kesini lihat Jerry berubah. Dari segini saudaraku, ya kan ya, berubah ya. Nah saudara ya, hari ini kita lihat gini, setiap orang bisa yang namanya berubah. Berubah dalam kondisi yang baik atau kondisi yang buruk. Nah seorang teolog yang seorang penulis yang bernama Marilyn Hicks berkata begini, ketika Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, ia memeriksa kepribadian kita dan mengawali suatu proses pemulihan. Artinya gak mungkin kita gak berubah kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Jadi kalau kita udah jadi orang Kristen, berapapun tahun itu tanya, ini udah ngalamin perubahan atau belum? Karena gak mungkin gak berubah kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Saudaraku, Titus pasal 3 ayat yang ke-5 firman Tuhan katakan demikian. Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama 2, 3. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh, amin. Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa Allah menyelamatkan saudara dan saya bukan karena perbuatan baik. Jadi kita diselamatkan itu bukan karena rajin ke gereja sih makanya selamat, bukan. Oh suka amal sih makanya selamat, enggak. Karena Alkitab katakan dengan jelas bukan perbuatan baik tetapi hanya anugerah. Supaya yang ada hari ini nggak bisa sombong, betul? Kita nggak bisa bilang begini, nih Eka nih paling rajin. Gereja dari hari Minggu sampai Senin, sampai Selasa, sampai Rabu, sampai Kamis lagi, sampai Minggu lagi. Di gereja terus, pasti masuk surga. Enggak. Karena Alkitab katakan kita masuk surga bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi hanya karena anugerah. Hanya karena kasih karunia. Makanya Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata tidak ada orang yang bisa memegahkan diri. Kita diselamatkan bukan berdasarkan perbuatan baik tetapi anugerah Allah dan kelahiran kembali serta pembaruan yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Karena itu sore ini kita mau belajar 3 hal. Yang pertama kita akan belajar bahwa Roh Kudus waktu dia memperbarui, apa yang dia perbarui? Dia pertama memulihkan hati kita. Apa yang Roh Kudus kerjakan? Saudaraku, manusia memiliki 3 fase dalam hidupnya. Fase masa lalu, fase masa kini, dan fase masa depan. Apa yang terjadi sekarang ini itu hasil produk masa lalu. Dan fase masa lalu itu, saudaraku, itu sangat mempengaruhi juga masa depan kita.
Ya, karena itu kalau kita perhatikan saudaraku, hari ini kita ngerti bahwa saya jadi seperti sekarang, saya pemalu, saya begini itu produk mana? Masa lalu. Sebab dari orang tua kita diturunin tuh. Ya, kalau orang kita ngomongnya kebun binatang tuh diturunin terus, betul apa enggak? Dan kita menganggap kebun binatang tuh biasa, betul apa enggak? Ada satu desa di Indonesia yang satu kampung itu copet semua Bapak Ibu. Ya. Nah, anak kecil itu nyopet, buat dia itu enggak dosa. Kenapa? Karena dari sononya nyopet semua. Sehingga pada waktu dia pergi keluar dari daerah itu, dia suka barang orang dia ambil, diteriakin, "Woi maling!" Bingung dia. Di kampungnya biasa. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa kita adalah produk masa lalu kita. Kehidupan kita yang kita jalani di luar Allah sebelum kita bertobat itu sering kali membawa luka yang sangat sulit untuk disembuhkan. Iya apa iya? Trauma-trauma masa lalu kita tuh menjadi luka yang sulit untuk disembuhkan. Sehingga ada orang yang ceritanya dia masa lalu aja, yang nyakitin aja. Saya pernah ketemu sama orang kayak gitu. Sekarang anaknya udah kerja, udah mau menikah. Saudara tahu tiap kali ketemu saya ceritanya apa? Aduh, sakit hati saya sama suami saya. Tahu nggak? Dulu waktu anak masih kecil, dulu itu yang cerita cuman apa? Yang dulu doang. Kenapa? Karena rupanya peristiwa-peristiwa masa lalu itu menjadi luka yang membekas di dalam hatinya dia. Nah saudaraku, Roh Kudus dicurahkan untuk memimpin saudara dan saya memahami seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran tentang apa? Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Sederhana, kebenaran bahwa kita berharga di mata Allah. Itu kebenaran. Kebenaran bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan. Itu kebenaran. Kebenaran bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, selalu ada jalan yang baru di dalam hidup kita. Saya belajar nari itu udah cukup lama, dari SD itu saya suka nari. Kemudian waktu saya mulai masuk pelayanan, maka saya mulai terjun dalam pelayanan tari itu tahun 1987. Ya mungkin ada di antara saudara yang belum lahir ya. Nah tahun 87 saya udah mulai nari tamborin. Kemudian tahun 90 saya Tuhan izinkan untuk bertemu dengan master tamborin saya, ibu rohani tamborin saya, dan beliau itu adalah orang yang pertama yang membuat pattern tamborin dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Namanya Aunty Margaret Yap. Dan Aunty Margaret itu cerita. Dia juga produk masa lalu. Usia 3 tahun papahnya meninggal. Dan karena keluarganya keluarga besar di Malaysia, maka Aunty Margaret itu dititipin ke saudara-saudara. Tinggal dari satu saudara ke saudara yang lain itu bukan satu hal yang gampang Bapak Ibu. Ngalamin banyak sekali hal-hal yang gak enak. Dari umur 3 tahun dia udah mesti belajar untuk nyapu, untuk ngepel dari umur 3 tahun. Dan pada waktu dia berumur 7 tahun, salah satu pamannya, tempat dia kan dipindahin dari satu tempat ke tempat lain, itu melecehkan dia. Menimbulkan luka yang dalam banget di dalam batinnya dia. Sehingga dia punya tekad, saya harus kaya. Dia belajar mati-matian. Saya harus kaya, karena kalau saya tidak kaya, saya akan terus dilecehkan seperti ini. Nah Bapak Ibu, di Malaysia itu rumahnya rumah panggung. Ya, di atas rumah, di bawah di kolong itu babi, betul ya. Nah, Aunty Margaret ini cerita setiap kali dia ngalamin kekerasan, dipukulin, dia selalu lari ke kolong. Dan di kolong itu saudaraku dia punya sahabat siapa? Babi. Dia bilang ada satu babi yang dia pelihara dari kecil dan dia kasih nama Oing Oing, ini babi. Ya, ini Oing Oing ini belajar nih sama si Aunty Margaret. Aunty Margaret ajarin Oing Oing kalau pupuk di sini, kalau pipis di sini, kalau bobok di sini. Nah itu si Oing Oing. Dan Oing Oing itu selalu dia peluk. Dan waktu dia besar, akhirnya dia mendapat kesempatan untuk berstudi ke Amerika. Nah di Amerika, masa remaja, masa pemuda, dia pindah dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain.
Karena luka di dalam hatinya membuat dia merasa tidak berharga dan dendam kepada laki-laki, khususnya pamannya. Sehingga dia bilang begini, saya pacaran sama banyak laki-laki. Saya kejar dia, saya bikin dia jatuh cinta sama saya. Dan begitu dia benar-benar jatuh cinta sama saya lepasin. Saya putusin. Itu yang dia lakukan. Sampai satu hari dia berjumpa dengan Yesus. Dan pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, waktu dia mendengar tentang Allah itu kasih, dia teriak di dalam hatinya. Dia bilang, kalau Allah itu kasih, di mana engkau Tuhan? Pada waktu aku dilecehkan, pada waktu aku ngalamin aniaya, kenapa papaku harus meninggal di usia 3 tahun? Karena kalau papaku tidak meninggal, aku tidak akan alami hal seperti ini. Tapi kenapa? Dan saudaraku tahu, Roh Kudus hari itu menjamah hatinya. Dan pada waktu dia sedang menangis sama Tuhan, tiba-tiba dia bilang itu dia lihat seperti gambaran televisi semua yang dia alami. Hal yang gak enak waktu dia dipukulin, waktu dia dilecehkan semua. Dan di dalam setiap peristiwa ada suara yang lembut yang terdengar yang berkata begini, anakku, aku ada di sana. Aku ada di sana waktu engkau dilecehkan. Aku ada di sana waktu engkau dipukulin. Aku ada di sana waktu engkau lari ke kandang babi. Dan itu yang memulihkan hatinya. Saudara, bukan kita yang bisa memulihkan hati kita sendiri. Bukan kita yang bisa menyembuhkan masa lalu kita sendiri. Karena itulah kenapa Roh Kudus dicurahkan. Untuk apa? Memimpin saudara dan saya ke dalam kebenaran. Kebenaran apa sih yang Roh Kudus ingin singkapkan? Kebenaran bahwa Allah mengasihi kita. Dan karena dia begitu mengasihi kita, sampai dia berikan anaknya yang tunggal buat Bapak, Ibu, dan saya. Dan karena dia mengasihi kita, maka Yesus mau mati di atas kayu salib buat setiap kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 berkata begini. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan begini. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan waktu Tuhan tebus kita, saudaraku, bayarannya lunas. Sehingga hari ini enggak peduli ya, suami mungkin masih melecehkan kita. Suami mungkin masih memperlakukan kita dengan tidak baik. Tidak pernah memungkiri, membatalkan kenyataan saya berharga. Amin istri. Enggak peduli mertua enggak hargain kita. Enggak peduli mertua nganggep kita tuh yang kasta yang ada di bawah. Ada enggak kayak gitu? Ada. Ada orang tua katanya percaya Yesus. Tapi pada waktu berhadapan dengan menantu, dia selalu menganggap menantunya tuh kelas 2 dan dia tuh kelas 1. Sehingga dalam segala apapun yang dia lakukan, pokoknya menantu selalu salah, mertua selalu benar. Ada enggak? Ada. Sehingga menantu selalu merasa, duh kok kayaknya hidup begini amat ya. Kayaknya kalau udah ketemu mertua udah omongannya ketus, udah ngomongnya kasar, udah tiap kali selalu nuding saya. Ada enggak? Ada. Tapi sekali lagi, Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga enggak peduli orang mau lecehin kita. Ada satu kenyataan, kita berharga. Karena Yesus mau mati buat kita. Dengar anak muda, mungkin kau sering kali mengalami hal-hal yang gak enak. Kau berusaha untuk membangun citra dirimu. Kau berusaha untuk mau diterima semua orang. Akibatnya kau mulai kompromi dengan orang-orang. Dan kau tidak menjadi pribadimu sendiri karena kau berusaha untuk mengadopsi pribadi orang lain supaya dirimu diterima. Tapi hari ini dengar firman Allah. Roh Kudus dicurahkan supaya saudara dan saya mengetahui kebenaran bahwa engkau dikasihi. Gak perlu jadi orang lain. Orang tuamu mungkin membandingkan engkau dan berkata, kamu mah bodoh. Coba lihat kokomu, coba lihat dedekmu, coba lihat kakakmu. Dia tuh lebih pinter, kamu tuh gak ada apa-apanya. Ingat, kebenaran firman Tuhan berkata, kita dikasihi. Sehingga itu memberikan kepada kita satu keyakinan untuk kita boleh melangkah di dalam Tuhan. Amin. Tetangga saya, dia itu sutradara film. Nah,
lumayan kaya, punya anak 2. Dari saya dari SMP, SMA, saya tuh banyak dididik sama beliau. Ya, makanya kalau saya bisa drama itu beliau ajarin. Gimana caranya acting, gimana cara membangun emosi, gimana caranya blocking, itu beliau yang ajarin. Karena saya dulu aktif di Oikomene ya. Nah, itu dia ajarin macam-macam. Nah, tapi pada masa tuanya ada hal yang mungkin kelihatannya kurang enak. Karena namanya orang tua, ya, anak perlu ini perlu itu, orang tua belain, betul apa enggak orang tua? Satu kali anaknya bilang, mama papa perlu duit nih, bagaimana caranya? Ya udah kasih pinjam sertifikat rumah. Ternyata sertifikat rumah dijual saudaraku, rumahnya dijual saudaraku, dan 2 orang tua ini dimasukin ke panti jompo. Tapi gak menghilangkan sukacita mereka tuh. Mereka tetap bisa bersukacita, kenapa? Karena mereka memiliki satu kebenaran. Anak boleh lupa, anak boleh singkirin mereka. Tetapi ada satu kebenaran, Allah mengasihi mereka dan mereka berharga di mata Tuhan. Karena itu mari sore hari ini, saudaraku lihat hidup kita. Ingat masa lalu itu belajar, kita gak bisa ngubah masa lalu. Tapi masa lalu bisa kita rengkuh, betul apa enggak? Untuk apa? Untuk kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Masuk dalam masa sekarang dan menuju masa yang akan datang. Dan kita tahu bahwa kita berharga, begitu berharganya sampai Tuhan mati bagi kita. Begitu berharganya sampai Yesus mengorbankan nyawanya buat saudara dan saya. Begitu berharganya sampai dia mau datang ke dalam dunia menyelamatkan engkau dan saya. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dulu saya pun merasa saya gak berharga karena saya lahir dalam kondisi tertolak. Sebab papa saya gak mau saya dalam kondisi tertolak dan saya berpikir hidup saya cuma satu hal, pengen tahu namanya mati kayak apa, itu dari dulu. Sampai satu hari saya bertemu dengan Yesus, sampai satu hari dia perbarui hidup saya dan itu yang memberikan perubahan sampai hari ini. Sehingga enggak peduli apa omongan orang, satu hal yang saya tahu, saya jadi diri saya karena Allah mengasihi saya dan itu cukup bagi saya. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, anakmu boleh enggak peduli sama engkau. Makin tua usia orang tua, seringkali ada kecenderungan orang tua merasa enggak dihargai. Iya apa iya? Orang tua seringkali merasa enggak dibutuhkan. Betul apa enggak? Sehingga orang suka berkata, makanya jangan jadi tuh orang tua enggak punya duit. Kudu punya duit. Karena kalau orang tua udah serahin semua sama anak, habis-habisan dah. Karena uang orang tua, uang anak belum tentu uang orang tua. Itu kan yang terjadi di luar sana, betul saudaraku? Tapi kita yang ada di sini kita tahu. Mau kayak gimana pun, kita berharga. Anak nggak perlu sama kita, nggak masalah. Kita berharga di mata Allah karena Allah perhatikan kita. Karena ada kebenaran yang mengatakan sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai putih rambutmu aku yang menggendong kamu. Alkitab nggak berkata sampai masa tuamu lihat anakmu yang menggendong kamu. Bersyukur kalau ada anak yang masih gendong kita sampai hari ini. Tapi perhatikan, nggak semua anak yang bisa seperti itu, betul apa enggak? Tapi kalau hari ini kita berkata Tuhan benar, anak boleh lupa sama kita. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan gak pernah lupa sama kita karena kita berharga. Amin. Orang tua, kita belajar. Roh Kudus yang memberikan kepada kita rasa berharga. Karena itulah mengapa Yesus mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia. Yang kedua, saudaraku, kenapa Roh Kudus harus datang ke dalam dunia? Saudaraku, kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dan kita akan membaca di dalam ayat yang ke-37. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37. Kita baca sama-sama 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Siapa mereka ini? Saudaraku, satu hari di loteng Yerusalem, tiba-tiba lidah-lidah api turun. Rasul-rasul 120 orang yang ada di sana kepenuhan Roh Kudus dan goncang di sana. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang mereka nggak pernah pelajari sebelumnya. Dan hari-hari itu di Yerusalem lagi banyak orang berkumpul. Sehingga pada waktu mereka sedang berbicara hal seperti itu, orang-orang banyak berkumpul tuh semuanya masuk nontonin dan mereka mulai bingung, lu kok itu pakai bahasa kita, bahasa daerah kita, bahasa dari Kapadokia, dari Pontus, dari segala macam, kok bisa? Padahal orang-orang ini orang Galilea yang nggak belajar apa-apa. Saudaraku, bahasa demi bahasa yang mereka dengar, bahasa asli mereka yang menceritakan tentang kebesaran Allah. Dan orang-orang yang mendengar seperti itu, reaksinya apa? Wah, mabok nih, betul apa enggak?
Dia udah mabok nih kayak begini nih. Masa bisa kayak begini sih? Karena ini merupakan satu hal yang sangat baru. Kemudian apa jadinya? Petrus mulai berdiri dan Petrus mulai berkhotbah. Dan saat Petrus mulai bercerita tentang kasih Allah, maka hati orang-orang itu dijamah oleh Tuhan. Dan mereka berkata begini, apakah yang harus kami buat saudara-saudara? Saudaraku, tanda daripada pekerjaan Roh Kudus, selain dia menginsyafkan kita, memberitahukan kepada kita betapa kita berharga, tetapi juga tanda daripada Roh Kudus adalah dia mengubah cara berpikir kita. Roh Kudus itulah yang mengajar kita untuk mau melakukan kehendak Allah. Karena itu pada waktu orang mendengar apa yang dikatakan oleh para rasul, hati mereka sangat tertusuk dan mereka berkata, kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Gak ada orang yang bisa bertobat hanya kecuali karena Roh Kudus. Betul apa enggak saudara? Kita gak bisa bertobat dengan diri kita sendiri. Pertobatan kita hanya datang dari Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Alkitab katakan begini. Dan apabila ia sudah datang, dia akan menyadarkan dunia akan dosa-dosanya dan kebaikan Allah yang tersedia bagi mereka. Akan pembebasan dari penghukuman. Ini kata Yohanes 16 ayat 8 berbicara mengenai siapa? Roh Kudus. Artinya begini, kita butuh Roh Kudus karena hanya Roh Kudus yang bisa mengubah kita Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngubah diri kita sendiri. Saya Kristen dari kecil. Tapi dari kecil itu hidup saya tuh masya ampun. Bersyukur nih ya, Ibu Gembala punya anak-anak hebat-hebat ya, baik-baik. Duh saya dulu di gereja kayak malaikat, di luar udah kayak preman Bapak Ibu. Ya, itu dulu dibaptis, umur 12 tahun saya dibaptis. Bukan karena bertobat, bukan karena percaya Yesus, bukan. Cuman gara-gara seneng ngelihat orang nyebur ke dalam kolam pakai baju putih terus dipoto. Saya pikir ini keren juga ya. Jadi saya bilang satu hari, papi mau udah dibaptis. Nah bapak mas seneng betul apa kagak? Tapi saya kagak ngerti baptisan itu kayak apa. Kemudian saya mulai tumbuh besar di gereja. Jadi guru sekolah minggu. Jadi pembina remaja. Wakil ketua pemuda. Jadi majelis. Tapi hidupnya yang gak berubah. Kenapa? Karena yang saya lakukan itu cuma semua kegiatan agamawi doang. Nyanyi bisa, bawa firman bisa nggak? Ngajar sekolah minggu masa nggak bawa firman? Betul apa kagak? Kan nggak mungkin ngajar sekolah minggu saya ceritain unyil, kan kagak? Betul apa kagak? Ya kan ya, ngajar cerita firman. Tapi berubah nggak? Enggak. Kenapa? Karena saya cuman firman itu cuma ada di otak, nggak pernah ada di hati. Saudaraku, satu kali saya kan kuliah di interior design. Ingat karena dari dulu saya berpikir gini kan, nggak mau jadi pendeta. Pendeta hidupnya susah. Saya pengen jadi pengusaha. Saya kuliah di interior design. Teman-teman tahu nggak saya pendeta? Anak pendeta tahu. Bapak saya pendeta, mereka tahu. Dan mereka suka bilang gini, Hel, kalau ujian mereka selalu bilang gini, doain kita. Kenapa? Doa lu manjur. Kenapa manjur? Setiap nyontek itu keluar. Gitu. Apapun contekan yang saya bikin, itu pasti keluar Bapak Ibu. Ya, makanya saya bisa lulus, bisa ngelolok. Itu saya nyontek dengan segala macam gaya tuh saya bisa. Nyelundupin kertas ujian ke dalam ruang ujian aja bisa. Ngafalin flowchart kan dari ujung sampai ujung tuh kan begituan semua botak, betul apa kagak? Ya kan ya. Itu semuanya saya bisa nyontek. Dan Bapak Ibu tahu, ini kekuatan saya nih. Manusia memang pada dasarnya kan bisa buat baik, betul ya? Ya, tapi perbuatan baik manusia itu kenapa nggak berkenan sama Allah? Karena perbuatan baik manusia itu nggak ada di dalam firman Tuhan, nggak ada di dalam kekuatannya Tuhan, nggak ada di dalam iman sama Tuhan. Cuman buat baik doang. Saya pengen nih buat baik, pengen berubah dah. Itu hati saya dengan kekuatan saya. Jadi saya bilang udahlah, kagak mau nyontek dah. Malu juga ya dibilang anak pendeta, masa saya nyontek. Udah nih, kuliah, ujian, kagak mau nyontek. Ujian lagi ngisi, pilihan ganda. Tiba-tiba di belakang itu berduaan bisik-bisikan. Woi, nomor ini isinya apa? A, yang nomor ini apa? B. Nah itu yang saya kagak bisa. Nah udah kedengeran masa saya kagak tulis kan? Mubasir, betul apa kagak? Ya kan ya? Saya tulis. Saya bilang ya udahlah, nulis apa boleh buat dah.
Besoknya ujian lagi. Saya bilang begini, udahlah kemarin udah gagal tuh ya. Udah dengerin orang ngomong nih, udah dah. Hari ini gak mau dengerin dah, terserah dah. Udah saya tulis hari itu ujiannya saya ingat banget saya. Itu tulisannya mengarang indah. Tapi kan kalau mengarang indah mesti tahu intinya. Nah kalau kagak kan kawur semua, betul apa kagak? Lagi pikir ini isinya apa ya? Di depan saya. Dia kertas ujiannya dia angkat tinggi-tinggi. Itu huruf gede-gede kebaca. Itu nomor yang saya kagak bisa, saya bacain semua. Ya udah kebaca, masa kagak ketulis, betul apa enggak? Itu saya. Berusaha untuk berubah dengan apa? Kekuatan saya. Dan satu hari, 13 Maret, itu yang saya gak pernah lupa. 13 Maret Allah melawat saya. Allah jamah saya. Benar pujian yang berkata, Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Itu pertama kali dalam hidup saya, seumur hidup saya alami damainya Allah. Dan Dia jamah saya benar-benar jadi baru. Itu yang mengubah saya sampai hari ini. Sehingga pada waktu hari ini saya bisa berkata tidak sama dosa. Itu bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saya. Karena itu pada hari ini saudaraku ingat kita butuh Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya. Sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dia ada di dalam hati kita hari ini. Karena itu ayo bersama-sama kita minta sama Tuhan. Biar Roh Kudus tolong kita, mengajar kita, mengubah kita. Roma 12 ayat 2 berkata apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam firman Allah yang hidup terjemahannya berkata, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Kalau menurut bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jangan ikut norma-norma dunia ini. Biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru. Hanya pekerjaan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berubah. Hanya pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat istri akan berkata, suami sekarang beda ya. Sejak ikut, ada kompria nggak di sini, Jer? Belum ada ya. Nanti satu hari mungkin ada kompria di sini. Beda ya. Kaum wanita masih ada kan ya? Masih ada ya. Suami-suami akan berkata, suami istri saya sejak ikut KW beda. Di rumah perlakuannya beda, ya kasihnya beda, perhatiannya beda. Kenapa hari-hari ini kita nggak bisa menarik orang lain datang kepada Tuhan? Karena hidup kita nggak pada berubah. Tapi saudara tahu, waktu Roh Kudus ada di dalam hidup kita, gak mungkin tidak ada perubahan. Pasti, kenapa? Karena Roh Kudus itu memimpin kepada seluruh kebenaran. Amin. Alkitab katakan Roh Kudus itulah akan mengingatkan kita apa yang Allah sudah ajarkan. Tuhan ajarkan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itulah yang mengingatkan kita. Karena itulah kita bersyukur sama Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, berarti setiap kita perlahan tapi pasti akan berubah. Amin. Makin hari makin berubah, semakin hari semakin baik. Segala sesuatu dalam hidup kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita pasti berubah. Kenapa? Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Sungai Yordan ada pelayanan pemulung. Di bantaran kereta api, ya, mereka tuh mulung. Nah, satu hari saya kebaktian di sana, saya disuruh pelayanan di sana. Ada kesaksian, pemulung-pemulung kalau kesaksian lucu-lucu Bapak Ibu ya. Mereka ada satu ibu maju ke depan, dia bilang ini, iya nih, gue mau bersaksi nih gue. Namanya pemulung ya Bapak Ibu ya, kagak bisa ngomong yang halus-halus. Gue mau bersaksi nih gue, katanya. Maren masa, kata dia gitu ya. Jadi rupanya gini, dia mulung Bapak Ibu. Dia mulung tuh masuk komplek rumah, masuk komplek perumahan. Terus dia masuk ke satu komplek perumahan yang pintu rumahnya kebuka. Nah buat pemulung kalau pintu rumah kebuka itu mata do tuing-tuing. Betul apa kagak? Ya kan ya, pintu rumah kebuka, kagak ada siapa-siapa. Rupanya rumah itu lagi ganti porselen Bapak Ibu, lagi ganti lantai. Itu ada mesin yang ngalusin porselen itu ngegeletak di situ. Mungkin tukangnya lagi pergi makan kali ya, ngegeletak di situ. Begitu ngelihat itu, dia langsung ambil tuh mesin potong, dia kantongin di karungnya, dia kabur. Ini perempuan Bapak Ibu. Dia kabur pulang. Dia bilang sampai rumah dia udah mikir begini nih. Ini bisa gue jual berapa duit nih ya. Jual berapa duit nih ya. Tapi tiba-tiba sampai rumah baru masuk dia bilang. Tuh kok di dalam hati ini tuh ada yang ngomong begini. Dosa lu. Dosa. Balikin. Kemarin ke gereja lu. Dosa.
Saudaraku dia bilang, saya tahu itu Tuhan yang ngomong sama saya. Katanya gitu ya. Saya tahu orang di rumah kagak ada orang, kagak ada yang tahu. Tapi hati ini bilang dosa. Ya udah, jadi saya bingung. Saya bawa antara mau ambil sama kagak. Jadi dia bawa itu mesin, dia jalan, dia nenteng. Dia jalan nenteng ketemu teman-teman pemulung kan. Weh, mau kemana lu? Gue dapat berkat lu, sini gue bayarin pego. Katanya gitu. Dia bilang gini, itu banyak yang nawarin. Terus dia bilang udah dah, daripada hati ini kembali tergiur, dia lari. Dia lari kemana? Ke komplek tadi. Dia lari, dia masuk untung itu. Dia bilang untung di situ masih belum ada orang katanya. Dia lari, dia taruh, dia kabur pulang. Tapi dia bilang habis itu hati saya lega. Saya menang, saya tahu saya ada di dalam Tuhan, saya berubah. Gimana dengan setiap kita? Sudahkah ada perubahan di dalam hidup kita? Supaya orang-orang di rumah kita bisa melihat dan mereka bisa memuliakan Allah. Dan yang terakhir yang ketiga, kenapa Roh Kudus dicurahkan? Yang pertama Roh Kudus dicurahkan karena memang dia harus memperbarui. Hanya dia yang sanggup memperbarui hidup kita dan hati kita. Yang kedua Roh Kudus dicurahkan supaya kita bisa menyadari akan dosa dan hidup di dalam kebenaran. Dan yang terakhir yang ketiga supaya dia memperbaharui pengenalan kita akan Allah. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku, di dalam bahasa Indonesia masa kini, ayat ini berkata begini. Dia itu roh Allah yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tidak dapat menerima dia karena tidak melihat dan mengenalnya. Tetapi kalian mengenal dia karena ia tinggal bersama-sama dengan kalian dan akan bersatu dengan kalian. Tahu nggak masalah terbesar manusia? Masalah terbesar manusia itu salah satunya adalah karena manusia kurang memahami Allah. Makanya kenapa Hosea berteriak kepada bangsa Israel dan berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Betul apa enggak? Kesalahan manusia salah satunya yang terbesar enggak kenal siapa Allah. Kenapa Hawa dan Adam bisa makan buah terlarang? Karena enggak kenal Allah. Waktu setan bilang kepada Hawa, makan aja enggak bakalan mati. Kamu bisa jadi seperti Allah. Seolah-olah Allah enggak mau disaingi. Betul apa enggak? Sehingga Hawa waktu melihat buah itu dikatakan begitu menarik karena memberi pengertian. Itu yang membuat Hawa ambil buah itu. Padahal Allah maunya hidup dalam persekutuan dengan manusia yang diciptakan. Tetapi dosa memisahkan manusia ciptaannya dengan Allah. Saudaraku, berapa sering kita juga menyalahpahami Tuhan. Berapa sering kita juga gak ngerti Tuhan. Berapa sering kita juga bisa berkata kalau Tuhan baik kenapa seperti ini. Kalau Tuhan baik kenapa seperti itu. Bukankah hari ini kita belajar bahwa hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa mengenal Dia. Mengenal kuasanya yang bekerja di dalam hidup kita. Dan kalau kita bisa mengenal Allah maka kita bisa berkata hari ini rancanganku dalam hidupmu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Itu kata Tuhan, betul? Kalau kita bisa mengenal Allah, maka kita bisa berkata, Tuhan, aku tahu segala perkara yang aku alami, semua akan mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Saya besar dalam kehidupan yang kurang mengenal Tuhan. Setiap kali ada masalah persoalan yang datang dalam hidup saya selalu nyalain Tuhan. Dan saya selalu bilang Tuhan gak baik, Tuhan gak adil, Tuhan jahat, itu saya. Ya. Kemudian saya mulai lihat teman-teman saya. Mereka kita tumbuh besar sama-sama remaja, pemuda, punya pacar ini, punya pacar itu. Ya itu juga saya juga seperti itu. Dan saya melihat kenapa mereka mulus-mulus aja ya hidup mereka. Gampang aja mereka pacaran dapat yang baik begini-begini. Kok kayaknya mulus-mulus aja ya. Sementara saya enggak. Saudaraku dan saya berpikir kok Tuhan enggak adil ya sama saya. Kok Tuhan jahat ya sama saya. Walaupun waktu itu saya udah ke gereja. Saya udah pelayanan. Saudaraku ada satu lagu yang saya suka. Lagu itu yang selalu saya nyanyikan. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Itu lagu kesayangan saya.
Tetapi pada kenyataannya, saya nggak pernah ngerti pimpinan Tuhan kayak apa. Sebab apa yang saya mau, itu dipisahkan dalam hidup saya. Saya pacaran cukup lama. Kemudian pacar saya selingkuh, dia pacaran dengan sahabat baik saya. Sakit nggak buat saya? Sakit banget. Terus saya jalanin hidup. Tapi saya mulai merasa, Tuhan kok nggak adil ya sama saya. Dan itu bertahun-tahun. Sehingga saudara tahu nggak, saya hanya berpikir tentang pernikahan itu satu. Pernikahan itu bukan rencana Allah, itu buat saya dulu. Pernikahan bagi saya itu cuma status. Kalau saya udah menikah artinya saya udah punya status nih. Artinya itu menaikkan harga diri saya, itu saya. Sehingga kalau orang bilang ini, oh kamu gimana? Ada teman menikah, itu buat saya tuh perjuangan untuk datang. Kenapa? Karena merasa bahwa status saya tuh nggak lengkap. Itu yang saya rasakan. Sampai satu hari saya masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Kemudian saya mulai lihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa sama saya. Saya ke Kapuk pelayanan di tempatnya Pak Anton. Ngajar anak sekolah minggu, ngajar anak-anak tamborin. Kemudian ada Machen yang selalu bolak-balik itu deket sama saya. Tiap kali nempel ya. Dan saya senang adik memang, saya dari dulu senang anak kecil. Jadi dari dulu saya pengen punya adik, jadi saya Machen tuh adik saya. Nah, sampai satu hari dia telepon saya dan dia bilang begini, Cici boleh gak sih Cici, Machen panggil Cici Mami? Itu salah hal yang baru buat saya. Saya cuma bilang gini, oh kok boleh aja. Tapi hati ini mulai mikir, kalau panggil Mami berarti kan ada tanggung jawab yang lebih, betul apa enggak? Dan saya mulai doa sama Tuhan, Tuhan berikan kepada saya hati seorang ibu dong, kayak apa sih? Dan itu yang Tuhan berikan. Dan sejak itu saya tahu tujuannya Tuhan buat saya. Sehingga kalau dulu orang bilang, wah kamu gak menikah begini-begini, bagi saya sekarang saya bersuka cita. Karena bagi saya gak menikah itu bukan suatu hal yang kurang. Tetapi ada satu kelebihan. Kemudian saya mulai dengar cerita. Mantan pacar saya menikah. 10 tahun menikah, gak punya anak. Pada waktu istrinya hamil, ternyata dia sudah hamilin pembantunya. Saudaraku, dan dia memilih untuk tinggal sama pembantunya daripada tinggal sama istri sahnya. Sampai hari ini. Waktu saya dengar gitu, teman-teman saya bilang gini, Hel, lu hoki. Kalau lu jadi sama dia, gak tahu hidup lu kayak apa. Kalau saya bilang begini, saya bersyukur sama Tuhan. Kejadian saya dahsyat dan ajaib. Tuhan rancangkan sempurna. Karena kalau saya jadi sama dia, saya gak bakalan jadi pendeta. Gak bakalan jadi hamba Tuhan. Gak bakalan ketemu dengan saudara. Dan saya bersyukur untuk semua masa lalu yang banyak yang kelamnya, banyak air matanya, banyak pengkhianatan dan kehancuran. Hari ini saya bersyukur karena saya tahu semua mengerjakan kebaikan bagi hidup saya. Bapak Ibu, kenal Tuhan. Kita butuh Roh Kudus untuk mengenal. Ada doa yang gak dijawab. Ada air mata yang harus terus keluar. Ada kehancuran yang masih harus kita alami. Tapi kalau kita kenal Dia, satu hari kita akan berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi engkau dan bagi saya. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Itu cukup bagi kita. Amin. Kita berdoa. Roh Kuduslah yang membuat kita berharga, jemaat. Kita berharga bukan karena kita punya uang banyak. Kita berharga bukan karena kita punya baju yang mahal. Kita berharga bukan karena kita naik turun mobil. Kita berharga karena Allah menebus kita dan mengasihi kita. Kita berharga karena darah Kristus itu adalah darah yang sangat mahal. Dia curahkan bagi engkau dan bagi saya. Sehingga gak peduli apa perlakuan suami, gak peduli apa perlakuan istri, gak peduli pengkhianatan yang kita terima. Tidak pernah mengubah kenyataan bagaimana kita berharga. Dan kita bersyukur karena Roh Kudus ada untuk mengubah hidup kita. Sebab kita tahu tanpa Roh Kudus kita gak mungkin bisa menjalani hidup dengan hal yang baik menurut Allah. Roh Kudus yang mengubah kita dari dalam keluar. Dan Roh Kuduslah yang membantu kita untuk memahami Allah. Sehingga hari ini apapun kondisimu jemaat Tuhan, kita bisa bersyukur. Sekarang kita gak ngerti. Sekarang kita gak tahu. Tapi satu hari kita akan melihat ke belakang. Kita akan berdiri dan berkata terima kasih Tuhan. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Meteraikan firman yang kami dengar pada hari ini ya Allah. Mampukan kami untuk terus melakukannya. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami.
memberikan kepada kami kuasa dan kekuatan, mengadakan perubahan dari dalam hati kami, mengingatkan kami akan apa yang Yesus sudah ajarkan, sehingga kami boleh berjalan melangkah bersama Tuhan, memiliki pengenalan yang makin dalam tentang Engkau ya Allah, sehingga kehidupan kami bukan lagi melakukan tujuan kami, tapi hidup kami adalah melakukan dan menggenapi tujuan Tuhan bagi kami. Tuhan terima kasih, ini hidup kami, pakai kami dan ubah kami. Biar lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan, berita salib Kristus dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati saudaraku. Ya, Bapak Ibu diberkati. Amin. Firman Tuhan yang sungguh menguatkan bagi setiap kita dengan adanya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, harusnya hidup kita selalu diubahkan seturut dengan gambar Allah dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Pendeta Helena yang telah menyampaikan firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada sore hari ini. Ya Bapak Ibu, pertama kami mengucapkan selamat datang bagi keluarga Ibu Pendeta Naomi. Tante Ibu Pendeta betul kan ya? Boleh bangkit berdiri Tante? Ibu Pendeta Naomi untuk ini kalau Bapak Ibu ingat dulu seorang hamba Tuhan yang juga saya hormati, Bapak Pendeta almarhum Abdon Dutu. Nah, kalau Bapak Ibu ingat dulu, beliau mantan petinju yang memberikan diri untuk menjadi hamba Tuhan dan berpulang sekitar 3 bulan, 4 bulan lalu. Oh 7 bulan lalu ya. 7 bulan lalu Tuhan sudah panggil. Dan beliau, Ibu Naomi adalah istri dari Bapak almarhum Bapak Pendeta Abdon Dutu. Dan beliau juga tidak hadir sendiri bersama dengan Marvel. Wah, boleh bangkit berdiri Marvel? Wah, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Pemain musik yang diurapi, wah luar biasa. Dan Elmasa ya, Elmasa boleh bangkit berdiri juga, selamat datang Elmasa. Tuhan memberkati. Jadi ini keluarga dari Grace, Grace adalah calon ya. Calon pendamping dari Saudara Yosafat nih, wah luar biasa. Ya, selamat datang Tante Marvel, Elmasa, Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu, saya juga mengingatkan kembali bahwa sebenarnya sudah dimulai dari hari Jumat ya, ada doa 10 hari memperingati pencurahan Roh Kudus dan dimulai kembali besok jam 6:30 malam. Senin sampai Jumat jam 6:30 malam dan khusus nanti hari Sabtu tanggal 18 Mei jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir karena sekali lagi ya dari melalui firman Tuhan yang tadi Ibu Helena juga sudah sampaikan. Bukan berarti 10 hari ini adalah 10 hari paling kudus di tahun ini, tidak. Tapi bagaimana hidup kita mau berubah ya kuncinya cuma satu, hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Dan saat kita ikut doa, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin dipulihkan sehingga rencana Tuhan, sehingga apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kita, kita dapat genapi. Jadi kami mengundang untuk Bapak Ibu mulai besok kembali jam 6:30 malam, Senin sampai Jumat dan hari Sabtu, khusus hari Sabtu jam 6 sore. Itu saja mungkin yang saya dapat tambahkan pada sore hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya undang untuk tim pemuji boleh sama-sama maju ke depan. Kita sama-sama mau menaikkan pujian kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
kita mau katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sama-sama kita naikkan puji ini kembali. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari sana Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini kembali dari awal Bapak Ibu. Sama-sama kita mau katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Mari saya mau dengar suaranya, katakan sama-sama, oh ku nambah hadir. Dan inilah rindu kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat. Bapak Ibu, pemusik akan memuji Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Okran Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Yang melayani kita setiap hari Minggu melalui permainan gitarnya, memuliakan nama Tuhan. Setiap talenta yang Tuhan beri, memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang melayani kita sudah lama banget, Bapak Richard pada bass. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Wah, luar biasa ya.
saja, jauh-jauh dari Nias ya, Saudara Fitra Syukur Iman Zai pada keyboard. Boleh kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu. Wah, luar biasa ya. Dan yang terakhir, yang keempat, yang Tuhan kirim buat kita semua, Saudara Yosafat pada drum. Sama-sama kita dengar pujian ini. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku tahu akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Coba sekarang saya mau dengar Bapak Ibu saja katakan hidupku. Mari bisa lebih keras lagi. Hidup. Yes, amin. Segenap kami kagum Tuhan akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar nafas kami selalu menceritakan akan kasih-Mu. Yes. Ajarku boleh ya sekali lagi bersama-sama katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku. Dengan hormat Ibu Gembala boleh maju ke depan untuk berdoa bagi setiap kita. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi tepuk tangan yang terima kasih untuk Ibu Helena. Tuhan Yesus memberkati, yang telah memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya semua diberkati. Sekali lagi tepuk tangannya meriah untuk para pemusisi, para pelayan altar di sini. Ya saudara, saya juga ucapkan selamat atas pencapaian yang luar biasa untuk adik-adik kita yang telah lulus. Ya, semoga kiranya kesuksesan yang kamu dapatkan boleh menjadi awal dari kesuksesanmu yang gemilang untuk masa depan dan untuk tetap rendah hati ya. Dan kita terus berdoa, tetap bersemangat dan teruskanlah perjuangannya. Lalu selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun selama sepekan ini. Biarlah kiranya sehat, panjang umur, hikmat, marifat yang dari Tuhan boleh mengiring menyertai kehidupan kita. Jangan lupa hari Senin terus sampai hari Minggu lagi kita ada di dalam doa 10 hari, doa rally doa pencurahan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau telah membongkar seluruh isi hati kami ya Allahku. Untuk kami lebih baik lagi dan peran eksistensi Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami buka hati selebar-lebarnya untuk dibentuk, dibenahi kembali, dibersihkan kembali. Karena kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat Tuhan. Dan Engkau ingin melihat kami bertumbuh sempurna di hadapan-Mu. Sehingga tatkala Engkau datang, Engkau dapati kami tidak bercacat celah. Terima kasih.
Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Helena Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, hikmat marifat-Mu untuk terus Tuhan menyampaikan apa yang Engkau sampaikan, keselamatan bangsa-bangsa dimanapun beliau berada boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk guru-guru sekolah minggu di atas. Kau juga berkati anak-anak sekolah minggu yang di atas juga Bapa. Mereka juga boleh bertumbuh Tuhan di dalam kasih-Mu. Dan kami bersyukur, berterima kasih untuk anak-anak yang telah lulus ujian. Biarlah kiranya Engkau Tuhan memberkati orang tuanya untuk seluruhnya biaya pendidikan. Bukakan jalan. Tidak ada yang sukar di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa dan mujizat-Mu memimpin anak-anak kami untuk terus boleh mencapai pencapaian yang luar biasa dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun selama sepekan ini ya Bapa. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu, kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan untuk tetap terus menjadi terang dan garam-Mu, menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat seluruh berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nafas kehidupan, berkat untuk berkarya. Bila besok kembali kami kembali bekerja, anak-anak bersekolah Engkau sertai dan iringi ya Bapa. Dan kami menyerahkan kembali mereka dalam perjalanan hidup-Mu ya Bapa. Terima kasih, berkati ibu bapak yang bekerja, yang berwira swasta juga Engkau berkati. Dan kami mohonkan kiranya kekuatan yang ekstra untuk kami semuanya boleh duduk diam selama 10 hari. Kami boleh merecharge kembali Tuhan. Biarlah kiranya iman pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan gugur. Bahkan Tuhan kami boleh berkobar, bakar setiap kami agar kami memiliki roh yang menyala-nyala di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar bila kami pulang, Engkau juga sertai perjalanan kami. Engkau juga berkati seluruh para pelayan-Mu yang melayani apapun juga pada sore hari ini. Kembalikan kelelahan dengan sukacita yang dari surgawi. Dan tiba kembali di rumah dengan selamat dan penuh sejahtera dari Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah saudara-saudara yang kekasih dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan, amin. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. And this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. And this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Haleluya, happy Sunday untuk kita semua, kita keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.